aja kan masuk interior. Gue Jennifer, gue 20 tahun. Halo, gue Jonathan, gue umur 21. Gue Marcella, gue umur 20 tahun. Gue Dino, umur gue 21 tahun. Gue Zili, gue 21 tahun. Oke, pertanyaan pertama nih. Oke. Kenapa lu pilih jurusan desain interior? Kenapa, Mbak? Kalau dari gue sih, awalnya gue gak ada pikiran sama sekali sih buat pilih desain interior. Malah awalnya tuh gue mau pilih DKV, cuman pas gue pikir-pikir lagi kayaknya DKV tuh agak boring sih menurut gue. Terus gue lihat kalau desain interior tuh ada kayak main ke lapangan, ada nggak cuman kayak duduk di kantor doang gitu sih kalau menurut gue. Jadi akhirnya gue pilih desain interior. Kalau lo gimana? Kalau gue juga sama sih, awalnya nggak expect buat kayak masuk ke desain interior. Cuman awalnya tuh gue mau masuk ke arsitektur. Cuman gara-gara gue orangnya tuh lebih yang suka mikirin soal detail, soal kayak mempercantik suatu ruangan, makanya gue tuh masuk ke interior design. Oke, jadi sejauh ini interior design yang udah lu pelajari menurut lu cocok gak sih buat lu? Kalau buat gue sih cocok sih, buat kayak gue senang di desain interior ini, kayak di bidang desain interior ini tuh gue senang. Kalau gue awalnya sih karena gue nggak ada pikiran sama sekali, kayak ya udah gue jalanin doang gitu. Cuman kayak setelah berapa tahun belajar, gue merasa cocok sih, kayak gue merasa enjoy di bidang ini. Emang interior design sejauh ini lu pelajari itu melulu tentang detail atau gimana? Kalau gue sih kalau dibandingin sama temen gue kan punya temen tuh anak arsitektur, dia tuh lebih mikirinnya tuh secara global, secara luas. Cuman kalau interior tuh lebih ke yang gimana detailnya, gimana orang kalau misalkan kita mendesain suatu kayak komersial area, gimana kita cara punya unique selling point buat kayak suatu ruangan, kayak mempercantik supaya orang tuh mau datang ke dalam si tempat itu. Gitu sih. Oke, Dino sama Zil. Pertanyaannya sama kayak yang tadi. Kenapa lu pilih jurusan desain interior, sama apakah desain interior itu tepat atau enggak buat lu? Oke, jadi kenapa gue milih desain interior itu karena dari kecil gue tuh udah dibawa ke proyek sama kakak gue juga seorang desainer interior, jadi kayak anggapannya ini udah jadi kayak family business banget untuk keluarga gue, yaitu desain interior sendiri. Nah terus desain interior sendiri ini bagi gue udah banyak pengalaman juga ya gue hadapin dari kecil gitu, udah mulai ikut ke proyek, terus gue ngeliat kayak tukang kerja gimana, terus progres kerja di lapangan seperti apa, terus harus komunikasi dengan orang seperti apa, terus bagaimana berbicara dengan klien, negosiasi segala macam, itu udah gue lihat secara langsung real dari pengalaman yang udah gue lihat dari kakak gue sendiri. Jadi gue anggapannya itu interior itu udah abang gua udah gimana ya, rasanya udah terlalu melekat banget lah dalam sama gua gitu loh. Tadi pertanyaan selanjutnya apa, Jon? Desain interior cocok apa enggak buat lu yang lu pelajari selama ini? Kalau masalah cocok atau enggaknya sih ini opini gua ya, ini kan disclaimer, ini opini gua. Jadi kalau interior itu lebih lebih ke hidup gue itu lebih bagaimana proses kita dari awal ngebangun sampai nge-build itu seperti apa. Sama aja kayak kita kalau di kehidupan sehari-hari itu lebih kayak bagaimana kita mengatur diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak kita terutama ya di interior itu benar-benar yang paling kita hadapi itu gimana caranya memanage waktu sih. Jadi nanti kalau kita udah kerja pun kita juga akan dihadapi hal seperti itu, gimana kita memanage waktu dari proses membangun, mendesain segala macam gitu loh. Oke. Kalau lu Zil gimana? Kalau gue sih awalnya dari high school gitu ya, kayak di Instagram explore page gue tuh isinya kayak arsitektur buildings gitu, gue suka ngeliat. Nah gue sebenarnya sama kayak Jan, awalnya mau ngambil arsitek,
cuman gue nggak bisa fisika. Jadi gue kayak mikir, aduh daripada gue kayak nggak lulus tuh di arsitektur, jadi kayak the closest itu masuk interior, kayak yang paling mirip-mirip lah ya. Terus cocok apa enggaknya sih baru belakangan ini gue ngerasa cocok ya. Cuman gue belum, pengalamannya nggak sejauh si Dino sih. Cuman I hope when gue go through apa yang Dino udah laluin masih cocok-cocok aja. Oke. Tapi kan lu tadi awalnya pengen arsitektur ya? Maksudnya interior kan lu kayak pengen kayak ngebangun suatu bangunan. Sama gak sih akhirnya? Lu suka apa gak sih sama ini di interior? Kalau yang gue pelajarin di kampus sih ada partly ada arsiteknya, cuman mungkin gak sedetail arsitek gitu ya. Mungkin kayak cara ngebangun detail-detail interior doang. Tapi so far enjoy sih. Enjoy. Oke. Ini next question-nya agak unik nih. Ini bentuknya undian. Kalian bakal ambil salah satu dan dijawab berdua ya. Ya. Oke. Lihat siapa aja nih. Nah. Wah, ini nih kita udah dapet nih. Interior itu gampang atau susah? Tanya. Interior itu gampang atau susah? Gampang. Gimana dia? Oke, menurut gue nih ya, interior itu menurut gue kalau di kuliah itu emang agak susah kalau menurut gue, karena emang pada prakteknya kenyataannya real ya, jadi kita ngomong real ya, gue udah ngalamin sendiri sih, ya susah sih menurut gue, karena banyak hal yang harus kita pelajari kayak soft skill segala macam, terus bikin market itu kan harus benar-benar teliti gitu ya. Kalau lu gimana? Kalau dari gua, kalau waktu kuliah sih sebenarnya awal-awalnya kuliah aja sih yang menurut gua susah. Soalnya kan kita harus kayak pertama harus nyesuaiin diri dengan kayak ritme perkuliahan di desain. Tahu sendiri kan perkuliahan desain kayak begadang, terus kayak tugas yang numpuk, tugas yang banyak. Nah jadi kayak awalnya doang sih, cuman ke belakangnya kalau kita udah bisa nyesuaiin kuliah di interior design tuh nggak sesusah itu. Cuman kalau di dunia kerja menurut gua lebih bisa nggak sesusah kuliah sih kalau di dunia kerja untuk bidang interior design gitu. Pada dasarnya kalau kalian nggak punya basic interior, jangan masuk interior. Itu dia. Oke, sama kayak yang tadi Dino sama Jen lakuin, nih kalian juga sama ambil undian, boleh diambil. Mana ya? Ambil aja. Oke, bacain terus nanti dijawab berdua. Bentar ya. Aku takutnya Waduh. Dalam juga ya. Apa? Menurut lu profesi desain interior kedepannya bakal gimana? Nah, dalam nih. Ayo, santai aja, santai. Coba Zil. ini dalam hal apa aja, apa kayak maksudnya kayak style interior di masa depan gitu? Iya boleh style interior di masa depan, kira-kira yang bakal tren itu kayak gimana? Atau mungkin dari industrinya kayak mungkin pakai aplikasi atau lain-lain? Oh, gue yakin di kedepannya bakalan ada teknologi yang much more modernized sih. Kayak waktu itu di kuliah juga sempat ada kayak seminar talking about the future, di mana dia bisa ngebangun rumah dengan 3D printing. Oh. Jadi menurut gue bakalan kayak mungkin berapa tahun ke depan, maybe like in a decade or even more, menurut gue bakal bisa canggih banget sih interior design. Proses pembangunnya ya. Proses pembangunannya. Kalau dari segi stylenya gak bisa dipredik, cuman mungkin kalau deket-deket sekarang lebih ke futuristic kali ya. Sama kayak eco friendly. Oh ya, palingan sustainable design lagi trending juga untuk saat sekarang, and I feel like bakal terus-terusan sih. Kalau itu gimana Mar? Gimana Mar? Kalau menurut gua sih, kalau dari stylenya sekarang sih emang lagi banyak yang coba-coba ya menurut gua. Tapi iya sih, sekarang kalau yang gua lihat tuh lebih ke arah futuristic atau enggak kayak sustainable gitu-gitu sih.
Terus kalau yang gue lihat tuh kayaknya kedepannya makin banyak nih yang bakalan terjun ke dunia interior sih. Kalau dulu kan kayak yang dikenal tuh arsitek kan ya. Kalau sekarang tuh menurut gue interior tuh semakin dikenal dan semakin banyak orang yang mau coba pakai interior design ke bisnisnya, ke hidupnya gitu sih. Oke, jadi makin rame ya interior di sini. Oke, Jen sama Zio udah tahu kan tadi pertanyaan kayak tadi, ambil satu, dijawab bareng. Makan sama Dibuka. questionnya. Kok nggak ada? Ada gitu. Dibuka. Ayo baca ya. Iya. Menurut lo dengan adanya AI, profesi desain interior ini terancam atau enggak? Susah ya, ini gimana sih setiap kali gue susah banget ya. Masa sih? AI, Ini sih dibahas. AI, what do you think about AI, Zil? About AI. I think it's a part of tadi yang gue jawab, teknologi makin modernize kan. Jujur mungkin AI sama bisa membantu kayak klien kita kalau mau imagine a space, kayak mungkin bikin mood board atau apa, mungkin helpful. Cuman dari segi desainer mungkin bisa merusak imajinasi kali ya. Kayak maksudnya jadi nggak bisa bikin originality gitu loh. Oh, Kayak iya, kita udah ada base-nya gitu kan dari si AI ini. Terus menurut gue kalau ada AI nggak tahu sih kedetect nggak sih, kayak kita jadi nggak tahu dia tuh plagiat apa enggak gitu kan seorang desainer. Oh iya, iya, tapi bisa parah juga Iya, ya. menurut gue sih gitu ya. Cuma nggak tahu menurut sih gimana? Kalau menurut gua AI mungkin kedepannya bisa jadi kayak suatu bantuan buat para interior designer karena menurut gua nggak akan interior design tentunya nggak akan mati kalau ada AI gara-gara kalau kita desain suatu kayak space, suatu ruangan yang dibutuhin, yang dimauin klien tuh personality, bukan personality, sorry, kayak lebih personalized, kayak dia tuh lebih kayak benar-benar kayak menentukan karakteristik si klien punya itu. Nah kalau dengan AI kayak setahu gua sekarang ini tuh belum sampai ke sana, jadi masih yang kayak desainnya tuh secara general, secara kayak ya udah masukin ini masukin itu, kayak mau ini mau itu, nggak bisa customize sendiri gitu menurut gue. Tapi menurut lu menarik gak ya ini ke depannya itu malah akan berguna atau enggak sama sekali? Berguna sih menurut gue. Menurut gue sangat menarik sih. Iya. Sampai kayak gue mikir tuh kayaknya AI bisa membantu para interior designer buat kayak nentuin. Iya. Mungkin nanti bisa ada style baru kali ya. Iya. Oke. Selanjutnya Dino sama Maxi ini pertanyaan makin seru nih. Boleh sama kayak tadi ya, ambil. Apa? Bisa ini. Oke, susah lagi. Dari bukanya aja udah susah ya. Iya. Apa nih? Apa? Apa sih keunggulan dari profesi desain interior? Oke, siap. Mengajar sendiri. Keunggulan dari profesi desain interior. Coba dulu. Maksudnya mungkin kayak kenapa perlu desain interior gitu? Keunggulannya ya? Ya kalau secara awam banget sih keunggulan interior itu sebenarnya kasarannya sih untuk mempercantik ruangan. Secara nilai estetika dari ruangan yang biasa-biasa menjadi bagus sesuai dengan harapan dan keinginan kita gitu sih. Kalau dulu menurut lu gimana? Gimana menurut lu? Keunggulan interior itu? Kalau menurut gua emang sih gue setuju kalau yang apa yang Vicky tadi bilang kayak itu kan buat mempercantik ruangan. Tapi menurut gua itu juga bisa membantu mengatur ruangan jadi lebih maksimal sih. Gak cuma di estetikanya doang ya? Iya. Jadi kan kalau di interior tuh pasti diajarin kan cara ngatur ruangannya, nggak cuma kayak hal-hal estetikanya kayak sirkulasi segala gitu-gitu. Jadi kayak menurut gue membantu sih. Oke.
sampai furniture juga. Ya ergonomis lah, ergonomis dari segi orang duduk, sirkulasi ergonomis jalannya kita juga pikirin sih sebenarnya, itu juga kayak jadi keunggulan interior juga gitu. Iya. Jadi nggak cuma estetika, tapi ke detail-detail kecilnya pun tetap dipikirin sih. Nah, ini lebih seru lagi nih, pertanyaannya simpel banget. Yes or no. Dan lu bakal jawab pertanyaan dari sini Dian sama lo. Oke, apa dua nih? Masih lah. Masih. Dan jalannya dari Kalau mau kasih alasan kenapa, yes kenapa no aja bisa. harus kasih alasan. Wah ini sih Apa? Spell. pernah tracing gambar atau tidak? Oke, sesuai dengan nama saya pasti dong. Ayo 1, 2, 3. Mahasiswa mana yang nggak pernah tracing? Nggak mungkin, soalnya mahasiswa di universitas. Tadi saya bilang Yes. Nah, kenapa tuh? Bisa kasih alasannya. Kenapa? Itu tuh mempersingkat waktu. work smart not hard. Nggak, disclaimer karena di kampus kita pun ya kalian udah tahu dong pak kampus kita apa kan yang ada burung langit itu kan, tahu kan. Nah itu aja dosennya udah suruh kita tracing, tapi tracing dalam hal yang baik gitu. Iya, Maksudnya belajar. kita mencontoh punya orang, jadi kita tahu gimana cara susahnya membuat karya orang ya kan gitu. Bukan maksudnya kita mencontoh harus kita jual lagi, bukan. Bukan Gitu, penilaian ya. ya. Bukan. Disclaimer. Tetap ada pesan moral ya dari dia. Setuju. Buka dulu ya. Pertanyaannya ini Gak enak nih ngomongin ini, sumpah. Pernahkah kalian jadi numpang nilai atau beban kelompok? Wah. Waduh, ini tuh, nih. 2, 3. Nah. Kenapa nih? Just Emang ini beban. Ini bego. Sorry banget, gue gak pernah, gue selalu kerja. Kita leaders. Iya, we're Kenapa? leaders. Gua kenapa bisa jadi beban kelompok, soalnya kalau ini based on gue punya experience ya, gue pernah jadi kayak kan ini kan kuliah sama kerja kan waktunya kan suka ini kan nabrak kan. Jadi kadang-kadang gue harus ngalahin yang menurut gue tuh gak penting gitu. So, menurut lu kuliah gak penting? Bukan, maksud gue yang lebih urgent yang harus diselesaikan pada saat itu juga Oh, ya, gitu. gitu loh. Jadi gue harus korbankan satu karena bagi gue dunia hidup itu pilihan. Bener kan? Bener kan? Soalnya kerja dapat uang, kuliah keluar keuangan. Apalagi yang burung lah. Diam. dong nyanyian terus. Kan emang gantian pak. Gantian dong, Pak. Ambil ya maksudnya. Tuang dulu nih. Waduh, parah. Adakah inisial dosen yang tidak disuka dan alasannya? Aduh, ya boleh. Kita kampusan kita beda-beda ya. Ini ada dosennya dulu atau enggak ya? Yang tidak disuka ya? Ada nggak ya? Yang suka. Ya. Ada nggak ya? Mungkin dulu kali ya sama Enggak ada dulu. Tapi kalau sekarang gue udah Udah good terms sama ya. dosennya. 1, 2, 3. No. Balik. Sekarang atau dulu? Ya. Iya, sekarang telepon dulu. Gue bilang dulu sih. Sekarang tapi udah. Dulu ada. Ada, maksudnya pernah. Boleh satu-satu dari Dari mana? paling kiri. Kok satu-satu? Ini soalnya. Host bebas. Ayo satu-satu. Gue kayak tahu. Gue kayak tahu.
expectation kayak akhirnya beda gitulah. Jadinya ada masalah. Cari ya yang namanya Boleh lanjut lah ke Zila yang mana? Ini ada masalah gitu ya. Kalau dulu sempat Dulu ya. mungkin nggak benci sih, lebih ke takut ya sama tapi sekarang besties. Iya, baik banget lagi. Sekarang dia baik banget. Iya. Like my mom, my second mom. udah mah. I think I know that. Udah segitu aja lah ya daripada masalah ya. Ya udah. Sekarang giliran Kos kita guys, guys. diam-diam dia sebenarnya Anak interior Iya. guys. Iya, saya anak IT. dia udah bikin apa kemarin lampu ya. Iya. Gimana sih? Jangan di kamar ya. Iya, dekor kamar. Bukan kamar sendiri. Jangan kasih dia. Oke. Bon. Ini dari apa dong? Nah, ini. Udah habis nih. Ada masih. Cari. Selamat kali. Bisa pertanyaan buat dia ya emang. Aduh, apa lagi nih? Gue lagi. Aduh ini host. Gue lagi ingat yang gue tulis apa waktu itu pertanyaan lu. Ayo host, woi, tahu lu. Pernah jawab bahan-bahan tugas prakarya. Ini pas banget. Pernah jawab bahan tugas prakarya punya temen lu gak? One, two, three. Hei. Enggak, jujur. Lu pernah ada apa pas nggak di semua pasti? Wah, rotring dia. Enggak, Gismor. Catat semua. Tuh. Ya kalau satu hilangan, jangan satu hilangan. Wait, Coba. tunggu dulu. Oh ini apa sih? PVC board itu ya? Oh iya. Buat maket ya. PVC board buat latihan itu paling banyak. Mana batunya? Lem ungu tuh paling banyak tuh. Lem. Lem. Terus Terus ya, nggak habis-habis ya. Apa lagi? Gue pernah latihan apa ya? Udah, yang paling banyak sih itu PVC gini. Kenapa? Gara-gara kurang. Soalnya ini apa sih kan kita udah siap-siap gitu kan, terus ternyata kita kerjain malam sampai pagi gitu. Kita kerjain malam sampai pagi gitu kan, iya lupa. Jadi kayak malam-malam toko gak ada yang buka. Jadi ya kita Daripada nggak beres, ini daripada nggak gak beres, ini kita diam-diam kita ambil. Tapi lu tahu nggak siapa pas lo ambil? Enggak sih, gak tahu kayaknya udah membaur semua jadi kayak ambil aja Itu tiba-tiba sisa-sisa atau baru? sisa-sisa gitu, tapi tiba-tiba teman lu kan kayak ada, kok gue kurang ya bahan? Lu diam-diam aja. Itulah kurang lebih. Udah dong, jadi itu. Buat groupers dong tadi. Gak apa-apa lah ada dulu.